Halo, selamat siang Tribuners. Saya Nila Irda lagi 30 menit akan nemenin kamu dalam program Tribun News Update Siang. Berbagai informasi terupdate bakalan aku sampaikan buat kamu ya, termasuk isu-isu yang juga lagi viral, termasuk isu selebritis dan juga isu nasional internasional. Kita langsung masuk aja Tribuners ke berita yang pertama. Ini datang dari kelanjutan perkara yang menyeret Loli. Ini adalah Laura Meizani yang merupakan anak dari Nikita Mirzani, Tribunars. Nikita Mirzani sendiri diketahui saat ini tidak menjemput Laura begitu ya saat keluar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Hal ini juga disampaikan oleh Humas Polres Metro Jakarta, Kompol Nurma Dewi. Nurma sendiri menjelaskan Tribunal bahwa penjemputan terhadap Loli ini dilakukan oleh budenya dan juga kuasa hukum dari Nikita Mirzani sendiri. Nah, masalahnya si Laura ini masih belum ketemu sama Nikita Mirzani, Tribunars. Jadi kepolisian juga memastikan penyerahan Loli ke keluarga ini dilakukan tanpa paksaan. Loli sendiri dianggap sudah selesai menjalani seluruh rangkaian pendampingan kejiwaan, yang mana pemeriksaan Loli sebagai saksi di kasus Fadel Bajide juga sudah selesai dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini Loli atau Laura Meizani ini sudah dikembalikan ke keluarga tepatnya di hari Jumat tanggal 17 Januari kemarin kurang lebih jam 11 malam, Tribunars. Polisi juga bilang kalau proses dikembalikannya Loli ke keluarga dalam hal ini adalah Nikita Mirzani juga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Gadis 18 tahun ini juga udah menjalani seluruh rangkaian pemeriksaan psikologi selama berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Tapi kemudian apa hasil pemeriksaan psikologis ini memang masih berada di tangan ahli sehingga kepolisian sendiri masih belum bisa membeberkannya pada publik terkait kondisi psikologis dari seorang Loli ini sendiri. Jadi yang menjemput Loli ketika itu adalah Fahmi Bahmid ya. Ini adalah kuasa hukum Nikmir dan juga perwakilan dari keluarga, yakni budenya Tribunar. Saat proses penjemputan ini, kepolisian juga sempat ditanya apakah ada pemberontakan gitu ya terhadap Loli atau tidak, tapi terkait pemberontakan atau tidak, cuma diketahui sama tim penyidik aja Tribunars, karena yang menyerahkan Loli ke keluarga ini adalah tim penyidik yang bertemu langsung gitu ya, bareng sama Fahmi Bahmid serta keluarga sebagai pihak penerima. Ini sudah kembali ke kediaman, sudah kembali bersama dengan keluarga Nikita Mirzani ya Tribuners ya, sudah tidak di rumah aman dan sekarang keberadaan dari Loli juga dijamin aman karena di bawah kendali atau di bawah tanggung jawab dari pihak keluarganya sendiri. Oke, dari Loli kita beralih ke informasi selanjutnya yuk Tribuners. Ini ada klarifikasi dari warga negara China setelah video viral memberikan atau menyelipkan uang 500.000 rupiah ke pegawai imigrasi. Jadi turis Cina yang bikin konten menyelipkan uang 500.000 rupiah ke dalam paspor di Bandara Soekarno-Hatta ini akhirnya angkat suara melalui akun TikTok pribadinya yakni @stellaroptics888. Video yang diposting 20 Januari ini menarik perhatian publik dengan beragam komentarnya. Menanggapi keriuhan ini, turis Cina tersebut akhirnya mengunggah video klarifikasi di akun TikTok yang sama ya, Tribuners ya. Yang bersangkutan juga bilang bahwa uang ini bukan biaya visa dan juga bukan uang suap. Ia bilang bahwa unggahannya di tanggal 16 Januari ini memang memicu banyak perhatian di Indonesia. Unggahan ini menurutnya mengandung kesalahpahaman yang juga kemudian memicu opini liar dari publik Tribunars. Menurut yang bersangkutan bahwa uang ini ia kasih sebagai permintaan maaf kepada petugas Bea Cukai Indonesia. Nah, turis Tiongkok ini juga kembali meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas dampak negatif yang kemudian ditimbulkan dari video yang ia posting di akun media sosialnya. Menanggapi hal ini, PLT Direktur Jenderal Imigrasi sendiri memastikan tidak ada tindak ilegal ya yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Di sisi pemerintah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menunjukkan keprihatinan terkait tindakan turis tersebut. Meskipun imigrasi sendiri sudah bilang ya, kalau tidak ada pelanggaran, yang mana ditekankan bahwa klarifikasi tambahan sudah dilakukan untuk menyelesaikan pemeriksaan ini, Tribunars. Jadi ini murni kesalahpahaman, termasuk juga pemberian uang ini bukan untuk melakukan suap, tapi murni sebagai ucapan tulus dari seorang turis tersebut ke petugas yang saat itu sedang berjaga gitu. Oke.
Kita lanjut lagi masih terkait kejadian yang sempat viral di media sosial, tapi kali ini adalah tindak lanjut atau aksi yang kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy dengan bergerak menyikapi keluhan murid SDN di Nias yang viral karena mengatakan tidak diajar oleh guru selama 1 bulan penuh, Tribunars. Dari video unggahan di akun Instagram Sekretaris Kabinet, ini anak buah dari Mayor Teddy Indrawijaya mengecek langsung SD Negeri 0784481 yang ada di Dusun 3 Desa Lowo Himbaruzo di Kabupaten Nias ya, yang viral setelah siswanya mengaku tidak ada guru yang masuk selama 1 bulan penuh, Tribunars. Nah, ketika menjauh lokasi ini, seluruh dokumentasinya dibagikan dalam akun Instagram @sekretariat kabinet. Terlihat para rombongan ini berjalan kaki melewati sungai dan juga jalanan yang memang cukup terjal dan juga cukup berlumpur gitu ya. Ini juga miris kalau melihat kondisi di perkotaan yang memang sangat mindful, tapi melihat kondisi di lokasi yang viral ini sangat amat terjal dan juga berlumpur. Dari unggahan ini, pemerintah kemudian memberikan 3 usulan Tribunar sebagai salah satu jalan keluar dari rekaman yang viral atau keluhan dari para adik-adik yang ada di sana. Mulai dari opsi pertama adalah membangun rumah bagi guru di areal sekolah, jadi gurunya nggak perlu jauh bolak-balik ketika mau mengajar. Yang kedua adalah pembuatan jembatan dan juga menambah akses listrik. Nah, itu 2 hal yang juga paling penting gitu ya. Jadi pengakuan dari adik-adik ini viral lewat video yang sebelumnya diunggah ke berbagai media sosial yang menyebut tidak ada guru yang mengajar sudah 1 bulan lebih. Ini siswa nih tampak merekam kondisi sekolah, merekam kondisi ruang guru yang juga tidak ada gurunya. Siswa lain juga sempat nanya apa kondisi sekolah gitu ya, dan siswa ini menjelaskan kalau tidak pernah ada guru yang datang. Pun kalau ada guru yang datang juga nggak pernah ngajar karena yang bersangkutan ini cuma memukul lonceng lalu kemudian pergi lagi. Menanggapi hal ini, Tribuners, Kepala Dinas Pendidikan Nias sendiri mengatakan kalau SDN yang ada dalam rekaman video viral ini berada di dusun yang cukup terisolir gitu ya, yang jaraknya kurang lebih 8,5 kilometer dari desa induk. Kalau misalnya mau ke dusun ini, itu cuma bisa diakses lewat jalan kaki aja, dan lewatnya tuh juga cukup pelit karena harus menyeberangi 13 kali sungai dan waktu tempuhnya kurang lebih 2 jam, Tribunars. Selain menyeberangi sungai, para guru ini juga sebenarnya bisa kalau misalnya mau lewat kecamatan lain, tapi jarak tempuhnya jalan kakinya kurang lebih 4 kilometer yang juga sama melewati Bukit Terjal dan juga jalanan yang masih tanah. Para guru ini diketahui tinggal di luar dusun 3 gitu ya, karena memang selama setiap hari mengajar harus berjalan kaki sekolah melewati sungai. Tapi kendalanya adalah para guru ini tuh kerap kali nggak bisa pergi ke sekolah karena memang kondisi sungai yang terus banjir di beberapa bulan terakhir. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab kenapa tidak pernah ada guru yang masuk ke sekolah tersebut. Meskipun kalau kita lihat antusiasme para adik-adiknya ini atau para siswanya ini tinggi sekali ya, meskipun tahu kalau 1 minggu 2 minggu nggak ada guru, tapi mereka tetap terus-menerus untuk datang ke sekolah sampai akhirnya membuat video yang viral di media sosial ini. Salut sama kegigihan para adik-adik ini yang memang giat untuk terus belajar ya, Tribuners ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi lainnya. Ini organisasi masyarakat GRIB Jaya diduga menjadi korban pengeroyokan Tribuners wilayah Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Ini insiden juga viral di media sosial dan menurut keterangan korban yakni Untung Rianto, dia ini punya permasalahan bisnis sejak 2 tahun lalu dengan seseorang yang terduga di balik aksi pengeroyokan ini. Korban sendiri diminta untuk bertanggung jawab memberikan uang sebesar 300 juta rupiah kepada terduga pelaku. Uang yang diminta terduga pelaku ini diakui oleh korban adalah pertanggungjawaban kerugian atas kebijakan yang dilakukan korban ketika keduanya sama-sama sedang berbisnis gitu loh. Padahal Untung sendiri ngira persoalan bisnis yang menyangkut dia dan juga terduga pelaku ini seyogyanya sudah selesai dari tahun 2023 lalu, tapi ternyata di awal tahun 2025 ini malahan diungkit lagi, Tribuners. Jadi sebelumnya Untung ini
terjadi atau pengeroyokannya ini terjadi di sebuah kafe di sekitar pukul 19 atau jam 7 malam gitu ya di hari Rabu tanggal 15 Januari. Aksi pengeroyokan ini dilakukan saat kejadian Untung juga diketahui sedang terbaring di kamarnya dan tiba-tiba ada terduga pelaku yang datang dan langsung mendobrak pintu. Menurut Untung sendiri, Tribuners ada sekitar 15 sampai 20 orang ya yang ketika itu menginterogasi dan mengintimidasi korban. Dan para pelaku juga mendatangi kafe miliknya dengan 2 mobil. Meski ada belasan orang, Untung sendiri mengaku hanya 3 orang yang kemudian melakukan kekerasan terhadapnya dengan tangan kosong gitu ya. Untung mendapatkan beberapa pukulan dari para pelaku hingga saat ini kondisinya membuat rahangnya patah dan kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari kasus di wilayah Jawa Barat, kita lanjut lagi Tribuners, ada informasi lain terkait aksi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut di wilayah Sorong, yang mana ibunda dari korban saat ini meminta bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ibu dari Kesha Irena Yola Lestaluhu yang berusia 20 tahun yang menjadi korban, yakni Ibu Aminah Latale, memohon bantuan ke Presiden Prabowo Subianto, Tribuners, agar kasus pembunuhan yang dialami oleh sang putri diungkap seadil-adilnya ya. Bu Aminah juga mengatakan bahwa permohonan ini disampaikannya dalam rekonstruksi pembunuhan Keisha yang sempat dilaksanakan di markas Lantamal Sorong di hari Senin kemarin ya, di tanggal 20 Januari. Korban sendiri diketahui dibunuh Tribuners oleh oknum TNI Angkatan Laut berpangkat Kelasi atau KLS Tata Usaha yang dinasnya ada di Koarmada 3, inisialnya adalah ASWP. Jadi menurut keterangan Bu Aminah, kasus pembunuhan ini menyangkut martabat dari sang anak yang merupakan perempuan gitu ya. Korban yang tewas ini juga diketahui mendapatkan 32 tusukan Tribuners dan mohon maaf ini ditemukan dalam keadaan tanpa busana yang jadi simbol pentingnya keadilan memang harus ditegakkan apalagi untuk perempuan. Menanggapi hal ini, Kapolresta Sorong Kota sendiri mengatakan penyidikan pembunuhan ini sudah dilimpahkan ya ke Polisi Militer Angkatan Laut atau PMAL Lantamal Sorong karena memang oknum terduga pelaku adalah seorang anggota TNI Angkatan Laut. Kepolisian juga menyebut proses hukum sudah masuk dalam tahap rekonstruksi yang melibatkan sejumlah saksi dan juga pihak-pihak terkait. Yang mana menurutnya sampai saat ini Tribuners belum ada bukti keterlibatan pihak lain termasuk warga sipil gitu ya. Yang mana dari keterangan seorang saksi inisialnya S ini memberikan keterangan penting yang menjadi perhatian dari penyidik. Tapi tidak ada perkembangan yang signifikan yang mengarah pada penambahan tersangka baru. Jadi sejauh ini tersangkanya hanya 1 orang yang memang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut gitu. Oke, dari kasus kriminal kita lanjut lagi ke insiden lain yang juga sempat viral di media sosial, perseteruan antara Menteri Satrio, ini adalah Menteri Dikti Saintek ya, Tribuners ya, dengan sejumlah ASN yang membuat kemarin kantor Dikti ini digeruduk banyak ASN yang melakukan aksi demo, Tribuners. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sendiri atau Sekjen Kemendikti Saintek ya, Profesor Togar M. Simatupang sudah mengonfirmasi Tribuners kalau Neni Herlina dan juga Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro sudah berdamai. Perdamaian ini menjadi akhir dari demonstrasi pegawai yang dilakukan pada hari Senin kemarin, yang mana beliau juga bilang kalau Satrio ini sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait, misalnya saja adalah Neni Herlina, juga kemudian Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, yakni Suwitno ya, Tribuners ya. Dan Sekjen Togar sendiri memastikan bahwa Neni dan Angga akan tetap berada di Kemendikti Saintek dan tidak ada pemecatan ya, Tribuners ya. Hal ini juga sekaligus menjawab pertanyaan nih mengenai kelanjutan status dari Neni sendiri di Kemendikti Saintek. Sekaligus juga menurut keterangan Prof. Togar, selama ini yang ada adalah kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak Tribuners. Dari foto yang kemudian
Dibagikan dalam dokumentasi Mendikti sendiri terlihat bahwa Pak Menteri begitu ya. Ini duduk diapit sama Ketua Paguyuban Pegawai Dikti Suitno dan juga ada Bu Neni Herlina sendiri yang menjabat sebagai Prahum Ahli Muda sekaligus PJ Rumah Tangga di Kemendikdasmen ya Tribuners ya. Mereka terlihat berpegangan tangan dan juga saling tersenyum begitu yang mana dari keterangan Pak Togar. Pertemuan ini digelar pada Senin malam jadi paginya ada aksi demonstrasi sampai aksi yang menuju sore ya Tribuners ya dan juga mobil Pak Menteri kan kita tahu sempat keluar dari kantor begitu dan malam harinya akhirnya pertemuan ini digelar Tribuners setelah Pak Menteri ini pulang dari Bandung gitu kan dan bertemu di rumah dinasnya di Widya Chandra Jakarta Selatan. Ada sosok ex KSHL Marsetio ya yang juga hadir dalam pertemuan itu ya Tribuners ya dan juga menurut keterangan Pak Togar kapasitas dari ex KSHL ini adalah sebagai staf khusus dari Menteri Satrio. Jadi permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara internal dan semoga hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari ya Tribuners. Masih terkait dengan Menteri Satrio, tapi ini terkait informasi lainnya Tribuners bahwa Mendikti Saintek Pak Satrio Sumantri Brojonegoro ini memastikan bahwa dirinya bisa membuktikan bahwa rekaman suara yang sempat beredar di media sosial gitu ya. Ini adalah rekaman yang tidak asli atau rekaman yang memang sudah dimanipulasi. Jadi rekaman suara dari Pak Menteri ini diduga Pak Menteri gitu ya. Ini sempat viral samaan dengan aksi demo di kantor Kemendik Saintek Tribuners. Nah, rekaman viral ini menunjukkan kalau ada seseorang atau yang dinilai ini adalah suara dari Menteri Satrio sendiri melakukan kekerasan ke pegawainya. Hal ini yang kemudian membuat warganet langsung memberikan tanggapan negatif ya terhadap sikap dari seseorang yang dikatakan adalah Menteri Satrio sendiri Tribuners. Tapi akhirnya dikonfirmasi ya Tribuners ya bahwa Menteri Satrio ini menyebut ada pihak-pihak yang ingin dengan sengaja melakukan manipulasi. Untuk itu, Pak Satrio juga meminta para ahli IT untuk kemudian melacak sumber dari rekaman itu. Kalau memang nanti terbukti ada pihak yang memanipulasi suara dari Pak Satrio ya, ini Pak Menteri juga tidak segan-segan akan menempuh jalur hukum untuk bisa menuntut pelaku yang terlibat Tribuners. Pak Satrio juga meyakini bahwa suara ini sengaja gitu ya diedit untuk mengesankan bahwa ini adalah suara aslinya. Dari dua orang yang dipanggil ini juga sudah dikonfrontir oleh Pak Satrio dan mengatakan bahwa mereka berdua atau dua orang yang ada dalam rekaman video ini tuh tidak tahu menahu soal rekaman suara yang kemudian viral di media sosial. Di sisi lain, Pak Satrio juga bilang rekaman suara ini sudah dibuat cukup lama oleh pihak tertentu sebelum aksi demo yang digelar di kantor Kemendikti Saintek pada hari Senin kemarin. Untuk itu, Pak Satrio menilai bahwa hal ini adalah upaya untuk dengan sengaja mencemarkan nama baiknya Tribuners. Dugaan Pak Satrio ini berlandaskan dari pemikiran bahwa pembuatan rekaman suara yang menyerupai dirinya ini tidak mungkin lah ya dilakukan dalam waktu dekat gitu. Sehingga ia menduga ada kalangan bunga di kantor Kemendikti Saintek saat aksi demo juga menjadi skenario untuk bisa menjatuhkan nama baiknya dan sudah dipersiapkan sejak lama gitu. Jadi sekarang kan memang banyak banget yang bisa dilakukan ya untuk mengubah suara menjadi suara mirip seseorang lewat AI, lewat aplikasi dan sebagainya. Jadi ini dikonfirmasi oleh Pak Satrio bahwa rekaman suara ini bukan rekaman suaranya. Tapi apakah betul alibinya yang bersangkutan atau seperti apa nanti yang bisa membukanya adalah pihak-pihak yang memang kompeten dan terkait permasalahan ini gitu. Oke, dari kasus yang terjadi di Kementerian Tribuners, kita beralih lagi ke informasi lain. Ini ada kabar yang mengatakan bahwa gereja di Oskop dijadikan markas militer, yang mana sudah dikonfirmasi bahwa berita ini adalah berita hoax ya, Tribuners ya. Jadi berdasarkan keterangan Satgas Operasi Damai Kartens membantah tuduhan soal gereja Efesus Gidi di distrik Oskop dijadikan pos militer dan gudang logistik perang oleh petugas gabungan TNI dan juga Polri. Bantahan ini disampaikan menyusul adanya tudingan dari TPNPB
yang mengatakan bahwa TNI Polri menguasai distrik Oskop termasuk menjadikan gereja sebagai pos militer dan juga gudang logistik perang ya. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kasat Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo, yang bilang bahwa informasi yang beredar ini hoax alias informasi yang tidak benar ya. Tuduhan ini disebutkan oleh Yusuf hanya sebagai upaya provokasi terhadap warga Papua agar situasi di wilayah sana tidak kondusif, Tribuners. Pak Yusuf juga memastikan bahwa situasi di distrik Oskop saat ini berjalan kondusif dan masyarakat setempat juga bisa menjalankan aktivitas mereka sehari-hari dengan sangat aman. Pihak kepolisian ini juga memastikan bahwa TNI Polri bertugas untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedamaian di wilayah ini. Operasi yang dilakukan di wilayah Papua sendiri memang diketahui belakangan semakin gencar ini untuk menjaga stabilitas keamanan ya dan melindungi seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata termasuk juga untuk memulihkan stabilitas keamanan dan memastikan kalau masyarakat bisa menjalani kehidupan mereka dengan tentram. Jadi ini provokasi yang dilakukan oleh KKB memang seringkali terjadi. Untuk itu bantahan secara dilakukan ya oleh tim Satgas yang melakukan operasi damai di wilayah Papua, Tribuners. Dari isu dalam negeri, Tribuners, kita kembali lagi ke isu internasional. Ini ada kabar bahwa di hari Senin tanggal 20 Januari kemarin ada penembak jitu dari tentara Israel yang menembak mati 3 warga Palestina termasuk seorang anak kecil di Rafah di Gaza Selatan. Ini sayang sekali karena pada hari Senin ini kan sudah masuk hari pertama gencatan, hari kedua ya berarti ya, hari kedua gencatan senjata Tribuners yang sebelumnya sudah diberlakukan dari tanggal 19 Januari. Insiden ini diketahui memicu ketegangan lebih lanjut ya yang terjadi di wilayah yang memang sudah lama dilanda konflik ini. Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Staf Israel, Herzi Halevi sendiri sudah mengeluarkan instruksi untuk meningkatkan kesiapsiagaan pasukannya. Rencana ini mencakup kemungkinan operasi besar di tepi barat untuk mengantisipasi serangan dari kelompok militan Tribuners. Pernyataan militer ini menambah kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut yang terjadi. Padahal di kondisi kita tahu kalau memang Israel saat ini dilarang untuk melakukan serangan apapun gitu ya. Karena di kondisi ada gencatan senjata yang sudah berlaku sejak tanggal 19 Januari. Tapi malahan di tanggal 20 ada 3 orang yang menjadi korban meninggal dunia. Dari keterangan pasukan pendudukan Israel sendiri juga pihaknya mengatakan sekarang sedang memperkuat wilayah tepi barat dengan mengirim tambahan pasukan. Lah toh padahal kan harusnya menarik seluruh pasukannya tapi malah di satu kondisi ini meminta pasukannya semakin kuat dan juga bersiap siaga di wilayah Timur Tengah atau di Gaza sendiri. Ada potensi kekhawatiran juga nih Tribuners bahwa nantinya seluruh pasukan Israel ini tidak mengikuti instruksi sesuai dengan kesepakatan dalam gencatan senjata yang harusnya tidak ada peperangan sama sekali, tidak ada kekerasan sama sekali, tidak ada aksi sama sekali, tapi baru hari pertama saja sudah melakukan hal yang melanggar ya. Padahal gencatan senjata ini harusnya berlaku sampai kurang lebih 6 pekan ke depan untuk proses fase pertama yaitu pembebasan sandera baik sandera dari Hamas maupun sandera dari Israel. Ini juga menjadi satu kewaspadaan juga ya Tribuners ya karena ditakutkan kalau ada serangan dari Israel nanti pihak-pihak proksi yang selama ini mendukung Hamas juga bisa melakukan aksi yang serupa gitu. Oke, dari Israel Tribuners kita ke informasi terakhir. Ini masih dari isu internasional. Ada kabar bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ini mengucapkan selamat untuk Donald Trump yang baru saja terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Dari kesempatan ini, Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk berdialog dengan pemerintahan baru Amerika Serikat, terutama terkait perang yang saat ini berlangsung di Ukraina. Putin sendiri menekankan pentingnya membahas akar penyebab dari krisis Ukraina gitu ya dalam pertemuan yang mungkin bisa terjadi antara kedua pemimpin negara besar ini Tribunal. Pernyataan Putin ini kemudian muncul di tengah kabar bahwa Presiden Donald Trump berencana untuk bertemu dengan Putin sesegera mungkin. Waduh, setelah pelantikan yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Trump ini memang sebelumnya sudah janji Tribuners
bahwa setelah resmi dilantik, ketok palu dilantik menjadi presiden gitu ya. Ini Trump akan langsung menyelesaikan perang di Ukraina dalam waktu singkat. Bahkan ia juga mengklaim bisa menghentikan konflik hanya dalam waktu 24 jam saja. Meski demikian, Trump mengakui prosesnya mungkin memakan waktu akan lebih lama dari yang diperkirakan. Kesiapan Trump untuk bertemu dengan Putin ini juga disambut positif oleh Kremlin. Moskow sendiri mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada persiapan formal terkait pertemuan ini, tapi Trump dilaporkan sedang berusaha mengatur panggilan telepon ya dengan Putin ya dalam waktu dekat ini Tribuners. Hal ini pun bisa menunjukkan potensi peningkatan komunikasi antara Rusia dan juga Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Meskipun ada sinyal positif, jalan menuju perdamaian antara Rusia dan Ukraina dinilai masih panjang Tribuners. Tapi ya minimal ini sudah one step closer lah ya, sudah satu step lebih maju untuk kemudian membawa rencana perdamaian antara konflik yang terjadi di wilayah Ukraina, Rusia antara Rusia dan juga Ukraina. Tapi nanti kita sambil menantikan ya Tribuners ya, apakah kemudian rencana pertemuan ini benar-benar bisa terlaksana karena kalau eranya Joe Biden ketika itu kan memang kontra sekali dengan Rusia, bahkan seringkali terlibat kritik gitu ya. Tapi di pemerintahan Donald Trump ini diharapkan nantinya dengan sinyal-sinyal adanya dialog pertemuan antara Putin dan Trump ini bisa menjadi titik awal untuk membahas penyelesaian konflik dan juga hubungan kerjasama baik antara Amerika Serikat dan juga Rusia. Seperti itu. Oke, Tribuners, demikian berbagai informasi dalam Tribun News Update siang hari ini. 30 menit bersama dengan Nila Irda. Habis ini kamu masih akan menyaksikan beragam program lain termasuk program live update yang mana kamu bisa tahu berbagai informasi yang akan dilaporkan oleh wartawan langsung dari seluruh wilayah di Indonesia. Jadi sekarang waktunya Irda untuk pamit. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa, selamat siang dan selamat beraktivitas Tribuners. Bye-bye.